semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Silakan duduk teman-teman. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil menunggu kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan 10,000 Reasons. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Kita berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu kelas Pratama Madya Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan buka di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada kami seminggu yang telah lewat.
Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menonton video ya. Pelajaran kita hari ini berbuat baik kepada kawan seiman. Bahannya diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 akan Ibu bacakan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, serta menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Galatia 6 ayat 10 ya. Galatia 6 ayat 10 bunyinya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi manusia dengan memberikan hidupnya untuk menebus dosa semua manusia. Tuhan Yesus adalah contoh yang sangat baik untuk hidup mengasihi dan melayani. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menasihati agar jemaat melayani Tuhan
dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain. Salah satunya dengan berbuat baik kepada kawan seiman, yaitu ayat hafalan kita ya di ayat 10. Nah, ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 pasal 6 ini ayat 1 sampai 10 ya. Di sini di pelajaran di buku ada 4 disebutkan ya. Yang pertama, di Galatia 6 ayat 1 kita baca, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang dimaksudkan adalah membimbing yang bersalah ke jalan yang benar dengan lemah lembut. Jadi bila ada teman kalian yang seiman yang melakukan kesalahan, kalian boleh menegurnya, membimbingnya dengan cara yang benar ya, dengan lemah lembut, tidak marah-marah, bentak-bentak dan mempermalukan dia di muka umum. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan di Galatia 6 ayat 2, yaitu bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, artinya bertolong-tolongan menanggung bebanmu ini beban di sini adalah beban yang berat untuk dipikul ya, dipikul kayak gitu ya. Nah, contoh yang beban yang berat untuk dipikul itu misalnya teman kalian sedang ada masalah, orang tuanya sedang tidak rukun ya, atau orangnya sedang tidak bekerja lagi. Kalian bisa mendukungnya di dalam doa, juga mungkin memberikan semangat dorongan kepada teman kita ya yang sedang bersedih hati. Yang ketiga adalah di dalam Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di sini artinya jangan ada orang yang merasa dirinya sangat penting ya dan sangat berarti sehingga tidak melihat keadaan saudara seiman yang perlu ditolong, atau merasa diri paling benar ya, paling lebih baik dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu artinya sombong ya. Nah, tiap-tiap orang itu bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing ya. Jadi tadi disebutkan memberi pertanggungan jawab ya. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tanggungannya sendiri bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing. Yang keempat, kita belajar dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini artinya kita dipanggil untuk menyatakan kasih melalui bertolong-tolongan, menanggung beban, berbuat baik selama masih ada kesempatan ya, khususnya kepada saudara-saudara yang seiman. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini membimbing kita untuk memahami pentingnya membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Jika sudah memahami hal ini, buatlah suatu rencana ya. Setelah membuat rencana, mari kita berbuat baik secara nyata ya kepada teman-teman kita yang seiman. Misalnya saling menanyakan kabar melalui baik telepon ataupun WhatsApp ya, saling mendoakan ya, mengingatkan, menasehati ya, saling memberi semangat ya,
untuk apa contohnya? Untuk mematuhi protokol kesehatan, prokes misalnya, mengingatkan pakai masker atau mencuci tangan, menjaga jarak ya, atau memberikan bantuan untuk saudara seiman yang mengalami kesulitan dengan apa yang kita punya, seperti film yang tadi kita tonton. Oke anak-anak, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada teman-teman kita yang seiman. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Engkau adalah teladan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menyatakan kasih-Mu melalui berbuat baik, terutama kepada teman-teman kami yang seiman. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk seminggu yang akan datang, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya semuanya memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena jangan lupa ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat yang 10. Boleh dihafalkan ya. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.